Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai memaksimalkan keuntungan produk usaha Jaka Furniture menggunakan program linier dan software POM-QM. Dengan dosen pengampu mata kuliah program linier yaitu Ibu Dr. Ariworo Kurniasi, SPD, MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Rahmawati Hafida dengan NIM 4101422138. Saya Elizabeth Faren Widianing Tias dengan NIM 4101422103. Saya Layali Utami dengan NIM 4101422101. Saya Brian Sindiari Mayu dengan NIM 4101422095. Pendahuluan. Latar belakang. Perusahaan Jaka Furniture merupakan salah satu usaha manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk furnitur kayu, seperti meja, kursi, dan lemari. Usaha Jaka Furniture dalam pelaksanaannya telah dihadapkan pada berbagai kendala dan keterbatasan, seperti keterbatasan sumber daya, baik bahan baku, tenaga kerja, maupun kapasitas produksi. Oleh karena itu, Jaka Furniture perlu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada agar dapat memaksimalkan keuntungan usaha. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan model pemrograman linier. Pemrograman linier adalah teknik matematika yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana menentukan kombinasi produk yang optimal pada usaha Jaka Furniture untuk memaksimalkan keuntungan? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaka Furniture dalam memaksimalkan keuntungan usaha? 3. Bagaimana menerapkan model pemrograman linier untuk memaksimalkan keuntungan usaha Jaka Furniture? Bab pembahasan. Permasalahan. Perusahaan Jaka Furniture ingin memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari hasil produksinya. Program linier digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan dengan memperhitungkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Untuk pembuatan kursi dibutuhkan 3 kayu dengan total lama pembuatan 3 jam dan total lama penyelesaian 4 jam. Dengan keuntungan satu kursi yaitu 20.000. Untuk membuat satu meja dibutuhkan 4 kayu dengan lama pembuatan 2 jam dan lama penyelesaian 6 jam. Dengan keuntungan satu meja sebesar 35.000. Untuk pembuatan satu lemari dibutuhkan 5 kayu dengan lama pembuatan 6 jam dan lama penyelesaiannya 8 jam. Dengan keuntungan satu lemari sebesar 60.000. Dengan persediaan total kayu yaitu 600 kayu. Dan persediaan total lama pembuatan adalah 420 jam. Dan total lama penyelesaiannya adalah 700 jam. Berdasarkan permasalahan sebelumnya, diperoleh model matematika adalah sebagai berikut. Y max sama dengan 20X ditambah 35Y ditambah 60Y. Harus memenuhi fungsi kendala pertama, 3X ditambah 4Y ditambah 5Y kurang dari sama dengan 600. Fungsi kendala kedua, 3X ditambah 2Y ditambah 6Y kurang dari sama dengan 420.
Fungsi kendala ketiga, 4x ditambah 6y ditambah 8y kurang dari sama dengan 700. Di mana x, y, z lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya adalah penyelesaian metode simplex manual. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode simplex. A. Berdasarkan model matematika, tambahkan variabel select ke masing-masing pertidaksamaan dari fungsi kendala sehingga menjadi persamaan sebagai berikut. Fungsi kendala pertama, 3x plus 4y plus 5z plus S1 sama dengan 600. Fungsi kendala kedua, 3x plus 2y plus 6z plus S2 sama dengan 420. Fungsi kendala ketiga, 4x plus 6y plus 8z plus S3 sama dengan 700. B. Model matematika baru menjadi Zmax sama dengan 20x plus 35y plus 60z plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 harus memenuhi fungsi kendala pertama 3x plus 4y plus 5z plus S1 kurang dari sama dengan 600, fungsi kendala kedua 3x plus 2y plus 6z plus S2 kurang dari sama dengan 420, fungsi kendala ketiga 4x plus 6y plus 8z plus S3 kurang dari sama dengan 700, di mana x, y, z, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Diperoleh C. Model awal dengan elemen kunci sama dengan 6, kemudian D. Perbaikan program diperoleh elemen kunci 3, 1/3. Yang terakhir adalah model akhir sebagai berikut. Jadi, perusahaan Jaka Furniture harus memproduksi kursi sebanyak 0 buah, meja sebanyak 42 buah, dan almari sebanyak 56 buah untuk mencapai keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp4.830.000. Kemudian penyelesaian metode simplex dengan software POM-QM. Penghitungan dengan aplikasi dilakukan dengan POM-QM. Tujuan dilakukannya uji dengan aplikasi adalah untuk mengetahui perbandingan hasil hitung manual dengan hasil output POM-QM. Berikut adalah hasilnya, di mana solution dari output software POM-QM adalah 4.830 atau sama dengan Rp4.830.000. Hasil output perhitungan simplex secara manual dan menggunakan software POM-QM diperoleh hasil yang sama, yaitu PO sama dengan 0,42,56. Jadi, perusahaan Jaka Furniture harus memproduksi kursi sebanyak 0 buah, meja sebanyak 42 buah, dan almari sebanyak 56 buah untuk mencapai keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp4.830.000. Selanjutnya, untuk penyelesaian masalah sensitivitas. Misalkan dari masalah yang diberikan terdapat perubahan kapasitas sumber daya, yaitu persediaan kayu bertambah delta buah, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut. Pada tabel akhir atau penyelesaian optimum diperoleh Zmax sama dengan Rp4.830.000, PO-nya adalah 0,42,56. Tabel akhirnya seperti gambar berikut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menentukan sensitivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel yang masuk basis adalah S1, Z, dan Y pada fungsi kendala, lalu ditentukan A inverse sebagai berikut. Dibentuk matriks A sama dengan 1, 5, 4, 0, 6, 2, 0, 8, 6. Lalu menghitung A inverse dengan cara OBE.
diperoleh A inverse sama dengan 1, 1/10, negatif 7/10, 0, 3/10, negatif 1/10, 0, negatif 2/5, 3/10. Selanjutnya dibuat formula AX sama dengan Q. X yaitu S1, Z, Y, dan Q 600, 420, 700. AX sama dengan Q, ekuivalen dengan A inverse AX sama dengan A inverse Q, IX sama dengan A inverse Q, X sama dengan A inverse kali Q. Perubahan kapasitas sumber daya yang berubah yaitu misalkan B1 sama dengan 600 ditambah delta. Langkah yang kedua yaitu dengan menggunakan matriks A inverse, PO untuk S1, Z, dan Y bisa dicari dengan mengalihkan A inverse dengan ruas kanan fungsi kendala sebagai berikut. X sama dengan A inverse kali Q bintang. Q bintang yaitu 600 ditambah delta 420, 700. Sehingga untuk menentukan S1, Z, Y sama dengan A inverse kali Q bintang yaitu 1, 1/10, negatif 7/10, 0, 3/10, negatif 1/10, 0, negatif 2/5, 3/10 dikali 600 plus delta 420, 700 dengan syarat lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 1 dikali 600 plus delta 1/10 dikali 420 ditambah negatif 7/10 kali 700 lebih dari sama dengan 0. Untuk Z, 0 dikali 600 ditambah delta ditambah 3/10 kali 420 ditambah negatif 1/10 kali 700 lebih dari sama dengan 0. Dan untuk Y, 0 dikali 600 plus delta ditambah negatif 2/5 kali 420 ditambah 3/10 kali 700 lebih dari sama dengan 0. Karena B2 dan B3 bernilai 0, maka B1 yang dipakai untuk perhitungan. 1 dikali 600 plus delta ditambah 1/10 kali 420 ditambah negatif 7/10 kali 700 lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan 600 ditambah delta ditambah 42 dikurang 490 lebih dari sama dengan 0. Ekuivalen dengan 152 ditambah delta lebih dari sama dengan 0 sehingga diperoleh delta lebih dari sama dengan negatif 152. Kemudian langkah yang ketiga, rentang nilai delta menunjukkan kepekaan atau sensitivitas dari nilai Q1 plus delta agar variabel S1, Z, dan Y tetap menjadi solusi dari program setelah adanya perubahan. Karena nilai delta berada pada interval delta lebih dari sama dengan negatif 152, seperti pada gambar. Kemudian, misalkan B1 adalah 600 ditambah delta, sama dengan 600 ditambah negatif 152, sama dengan 448. Kemudian berdasarkan persamaan X sama dengan A inverse dikali Q, maka diperoleh 1, 1/10, negatif 7/10, 0, 3/10, negatif 1/10, 0, negatif 2/5, 3/10 dikalikan dengan 448, 420, 700, sama dengan 0, 56, 42. Sehingga PO-nya adalah untuk S1, 448 dikali 1 ditambah 1/10 dikali 420 ditambah negatif 7/10 dikali 700 sama dengan 0, ekuivalen dengan 448 ditambah 42 dikurang 490 sama dengan 0. Kemudian untuk Z, 0 ditambah 3/10 dikali 420 dikurang 1/10 dikali 700 sama dengan 56, ekuivalen dengan 0 ditambah 126 dikurang 70 sama dengan 56. Kemudian untuk Y,
0 dikurang 2/5 dikali 420 dikurang 3/10 dikali 700 sama dengan 42. Jadi, S1 sama dengan 0, Z sama dengan 56, Y sama dengan 42. Diperoleh Z maksimum sama dengan 20.000 dikali 0 ditambah 35.000 dikali 42 ditambah 60.000 dikali 56 sama dengan Rp4.830.000. Kemudian perhitungan dengan aplikasi dilakukan dengan POM-QM. Tujuan dilakukannya uji dengan aplikasi adalah untuk mengetahui perbandingan hasil hitung manual dengan hasil output POM-QM. Berikut adalah hasilnya, seperti tampak pada tabel tersebut. Hasil output perhitungan sensitivitas secara manual dan menggunakan software POM-QM diperoleh hasil yang sama, yaitu dengan PO sama dengan 0,42,56. Jadi, perusahaan Jaka Furniture harus memproduksi kursi sebanyak 0 buah, meja sebanyak 42 buah, dan almari sebanyak 56 buah untuk mencapai keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp4.830.000. Kemudian selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan, penerapan model pemrograman linier efektif dalam membantu Jaka Furniture menentukan kombinasi produk yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan usaha. Hasil penerapan model pemrograman linier menunjukkan bahwa Jaka Furniture dapat memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi kombinasi produk tertentu yang mempertimbangkan kendala-kendala yang ada. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program linier, diperoleh bahwa perusahaan Jaka Furniture harus memproduksi kursi sebanyak 0 buah, meja sebanyak 42 buah, dan almari sebanyak 56 buah untuk mencapai keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp4.830.000. Saran, Jaka Furniture perlu secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian model pemrograman linier yang diterapkan, terutama jika terjadi perubahan pada kondisi pasar, teknologi, atau kendala internal perusahaan. Selain mengoptimalkan kombinasi produk, Jaka Furniture juga perlu mempertimbangkan strategi lain, seperti peningkatan efisiensi proses produksi, pengembangan produk baru, dan ekspansi pasar untuk mendukung upaya memaksimalkan keuntungan usaha secara berkelanjutan. Demikian pemaparan tugas proyek mata kuliah program linier dari kelompok 5. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.